Wadil kalami sifatun biha yudhiq ta'diyatal maqsudi bil lafzil aniq utawi fasoha ing dalem wong kang anduweni guneman. Maksudnya mutakallim ya, iku sifatun sifat yudhiqu biha yudhiqu biha kan sifat kang yudhiqu kang mampu sapa zil kalam biha kan sifat tak dia dalam maksudi ing nyampeaken perkara kang disejo bil lafzil aniqi kelawan lafat kang indah. Fasoha mutakallim, fasoha orang yang punya bicara, artinya orang yang bicara yang fasih itu adalah suatu sifat, suatu talenta, suatu bakat yang dengan bakat itu dia mampu menyampaikan unek-unek yang ada di hati yang dia tuju dengan menggunakan lafaz yang indah. Aku lu dawu sapa ingsun dzil kalami utawa lafaz dzil kalami iku ma'dhufun dan adhafakan alal kalami ing ngatasi lafaz kalami fil baiti kang tetap ing dalam bait qablahu dan midurunge hadzal bait. Artinya dzil kalam itu diadhafkan kepada kalami. Kalami majrur maka dzil kalami majrur juga. Yang mana kalam itu di bait sebelumnya. Ayo al fasahatu dikisi utawi kefasihan. Ayo al fasahatu dikisi kefasihan fi dzil kalami indal mongkang adine guneman. Ai sahibi dikisi wong andone kalam wa wati sahibi gol mutakallim wong kang guneman iku sifatun ila akhirih sifat biha yudhiqu ila akhirih artinya apa? Kefasihan, maksudnya di bait itu adalah kefasihan tentang orang yang punya bicara, artinya pemilik pembicaraan, orang yang berbicara. Siapa? Artinya mutakallim, orang yang berbicara. Itu adalah sifat yang dengan sifat itu dia mampu menyampaikan apa yang dia inginkan dengan bahasa yang indah, kata-kata yang indah. Aman al-baiti wal muradu utai kandan karbakan bisifati kana sifat iku al malakatu malakah wa maknal baiti utai manane bait iku wal fasahatu utawi kefasihan fil mutakallimi dalam wong kang guneman iku malakatun iku malakah iku sifat bawaan talenta bakat ya kedadur biha kang kuasa sapa mutakallim biha kelan malakah ala ta'biri ngatasi nembungaken anil maksudi saking barang dan seja bilafdin fasihin kelawan lafaz kang fasih. Yang dimaksud dengan malakah adalah yang dimaksud sifat di bait itu adalah malakah. Maknanya bait di atas ialah bahwa kefasihan dalam mutakallim orang yang berbicara ialah suatu sifat yang dengan sifat itu dia bisa mengungkapkan dari unek-unek yang ada di hatinya yang dia tujukan dengan menggunakan lafaz yang fasih. Wal malakatu utawi malakah yaitu malakah iku al kaifiyatu sifat ar-rasikhatu kang tumancap fi nafsin dalam arti malakah itu apa? Malakah itu adalah sifat yang mengakar di hati. Adalah pembawaan, adalah watak yang mengakar di hati. Wal kaifiyatu utawi kaifiyah iku aradun sifat. Iku aradun sifat ya, sifatnya makhluk. Ala yatawaqqafu kang arad dek apa ta'aqquluhu angen-angen arad ala ta'aqquli ghairihi ing ngatasi angen-angen saliyane arad. Wala qaddi lan ora terapi apa arad at-ta'alaqi semata ing ngedum walaqi semata lan ora dendum iqtidaan awalian kelawan natrapi kang bangsa awal. Apa itu kaifiyah? Kaifiyah itu adalah keadaan, adalah kondisi atau sifat makhluk yang membayangkan sifat itu tidak membutuhkan membayangkan hal yang lain dan sifat itu tidak menuntut untuk dibagi dan tidak dibagi.
dengan tuntutan yang pertama-tama. Fa kharaja mangko kujaba bil qaidil awal kalan qaid awal apa al-aradun nisbiyatuh pira-pira sifat kang bangsa nisbat bangsa relativitas wa hiya utawi a'rad an-nisbiyah iku al-idhafatu idhafah wal milku lan milik al fi'lu lan kelakuan wal infi'alu lan terlaku wal ainu lan panggonan wal mata lan panggonan lan mata itu zaman wal wa'du lan sumele fakharja bil qaidil awal. Catatan pertama tentang definisi kaifiyah adalah la tawaqqafu ta'quluhu ala ta'quli ghairihi. Karena ada catatan itu maka tidak masuk a'rad nisbiyah, sifat-sifat yang relatif itu tidak masuk, bukan kaifiyah, bukan kaifiyah. Apa saja a'rad nisbiyah itu? A'rad nisbiyah itu adalah idhafah penyandaran dan kepemilikan dan tindakan infial tertindak dan ainah. Ainu itu asalnya dari ainah ya. Ainah itu tempat, wal mata dan zaman dan masanya, wal ad'u dan peletakan. Itu semua membutuhkan kepada yang lain maka tidak dinamakan kaifiyah. Apabila qaid tsani lan kejaba kelan qaid ngaping pindho apa al kam muhkam. Mutasilan iku padha uga tetemu apa kam kana ana apa kam basilan utawa pisah. Utawa pisah. Mutasilan kana iku pisah kana. Mutasilan iku tetemu ana apa kam basilan utawa pisah. Dengan catatan yang kedua tadi, catatan kedua tadi apa tadi? Ialah wala yaqdadi al-qismata wal qismah. Itu catatan tentang kaifiyah harus tidak menuntut dibagi dan tanpa dibagi. Maka akam yang kuantitas. Kam itu kuantitas baik yang kuantitas bersambung atau berpisah itu bukan kaifiyah namanya. Sebab apa? Sebab menuntut pembagian. Wabisalisi lan kejaba kelawan qaid kambing telu apa nuqdatu titik. Apabila qaid arabi'i lan kejaba kelawan qaid kambing papat dakhala manjing apa misulul ilmi sepadane ilmu bil ma'lumati kelan beberapa barang kang den weruhi ala muqtadiyati kang neterapi apa maklumat dil qismati maring ngedum wal qismati lan aradendum. Fa inna qidha al ilmi karusdone oleh neterapi ilmu lidzalika maring mengkono-kono qismalan la qismah iku sanawiyun bangsa kaping pindho biwasitatil maklumi kelan perantara perkara kang den weruhi. Dengan catatan ketiga, dengan catatan yang ketiga itu tadi apa ya? Bahwa catatan ketiga al-qismata wal qismata. Ya, yang al-qismah. 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 Jadi yang kedua adalah al-qismata, yang ketiga adalah al-qismah. Maka tidak masuk nuqtah titik itu bukan termasuk kaifiyah sebab tidak bisa dibagi. Dan dengan catatan ketiga yaitu iqtidaan awliyan dengan penekanan yang pertama-tama, maka ilmu mengetahui apa yang diketahui itu masuk dalam kaifiyah. Yang mana apa yang diketahui itu menuntut untuk dibagi dan tidak dibagi sebab menuntutnya pengetahuan pada dibagi atau tidak dibagi itu adalah kedua, bukan awalian, bukan pertama, keduanya disebabkan ada maklum sesuatu yang diketahui. Fa ulima mungkin rohan apa man taman anaman
Ini mantik namanya ya, nggak paham nggak apa-apa. Fa'ul limang kogina ruan apu anaman satunya wong takkan lama kang gunuman sepaman bil fasihi kelawan kalam kang fasih walaisa hal rono iku lahu kadiman apa makalakatun sifat kang tumancep atau bakat iku ghairu fasihin ora fasih takkan lama amla podo go gunuman iku podo go gunuman sapa man awala ora takalla ora takallama. Jadi bisa disimpulkan, diketahui itu bisa disimpulkan bahwa orang yang berbicara dengan pembicaraan yang fasih tetapi dia tidak punya malakah, tidak punya talenta yang bisa menyampaikan bahasa yang bagus sesuai dengan kondisi, itu dia itu tidak dikatakan orang yang fasih. Baik sedang diam, baik sedang berbicara atau tidak berbicara, atau tidak berbicara, dia tidak dikatakan sebagai orang yang fasih. Sebab tidak apa? Sebab dia tidak punya malakah. Malakah itu adalah pembawaan. Jadi kalau ketepatan saja dia sedang fasih. Waja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Waja'alu lan dadiaken sebab balaghatal kalami ing balaghi kalam atibaqahu ing oleh nyocoki kalam li muqtadal maqami maring barakang dan teterapi kondisi keadaan. Balaghah kalam yang baligh itu kata ulama ahli balaghah ialah bahwa kalam yang balaghah itu atau yang baligh adalah kalam yang sesuai dengan tuntutan kondisi, dengan apa yang jadi tuntutan kondisi keadaan. Aku ludo sepengsun balaghul kalami utawi balaghul kalam iku mutabaqatuhu ala nyocoki kalam limuqtadal hali maring kang den teterapi keadaan kondisi ma'fasohatihi serta fasih kalam. Wasaqatan guguraken sapa al-muslim pokoke muslim guguraken sapa ge muslim ama guguraken ala qaida lidhi yaqlan hadzal qaida ikila qaid lidhi yaqil nadmi karena rupake nazam. Saya akan katakan bahwa balaghah kalam atau kalam yang baligh ialah kalam yang sesuai dengan tuntutan kondisi, di samping kalamnya itu adalah fasih. Kemudian misalnya menggugurkan catatan atau syarat terakhir ini yaitu fasohatihi, kok tidak ada di bait itu alasannya karena sempitnya nadham, karena sudah tidak memuat nadhamnya. Kalau ditambah dengan fasohatihi maka wazan rojasnya sudah tidak lurus, tidak pas. Wahaturiz bihi lan den jaba'akan apa bihi kelawan hadzal qaid annahu syi'ruhu mustasjirun, saking sebadane dapat syi'ruhu mustazirun utawi syi'ri wong iku mustazirun luhur. Idza alqiyah kalane dan sampai akan apa syi'ruhu mustazirun ila khalid dhihni maring wong kang sepi atine. Dengan catatan ma'fasohatihi, di samping kalamnya itu fasih, itu sesuai dengan kondisi, itu namanya kalam yang balaghah, yang baligh. Maka dengan catatan ini harus fasohatihi, maka tidak masuk syi'ruhu mustazziratun. Syair dia orang adalah mustazirun, ada luhur. Itu padahal disampaikan kepada orang yang kosong hatinya. Kosong hatinya itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Apakah syairnya itu luhur apa tidak luhur, dia tidak tahu. Sudah benar kalau Khalid ini tanpa taukid, ini tidak ada taukid, tidak ada innah, tetapi tidak balaghah. Kenapa? Padahal sudah sesuai Khalid Dhihni, disampaikan kepada orang kosong hatinya. Ya karena mustazirunnya sendiri itu tidak fasih.
Abi qaidil muqadhabaqati lan dan jebakan kelawan qaid mudhabaqah apa annahu inna zaidan qaimun saking sebadane inna zaidan qaimun idza ulqiyat kana dan sampai akan apa inna zaidan qaimun li khalid dhihni maring wong kang kosong atine. Tadi balaghah itu adalah sesuai dengan kondisi, tuntutan kondisi. Maka contoh inna zaidan qaimun itu tidak balaghah, kalam yang tidak baligh. Kalau memang disampaikan kepada orang kosong hatinya. Kosong hatinya itu tidak tahu apa-apa, apakah Zaid itu berdiri, apa tidur, apakah duduk, dia tidak tahu. Kok disampaikan pakai taukid inna zaidan qaimun. Taukid itu kalau mukhatabnya adalah tidak percaya. Ini kosong hatinya kok pakai taukid. Maka walaupun secara nahwu bagus, tetapi secara balaghah tidak baligh karena tidak sesuai dengan kondisi. Tuntutan kondisi harus tanpa taukid mestinya kalau orang kosong hatinya, tidak tahu apa-apa itu harus tanpa taukid. Wal halu Allah alam.